Seringkali kita merasa berada di persimpangan jalan, seolah hidup diputuskan oleh hal-hal di luar kendali kita. Namun sesungguhnya, kekuatan terbesar justru ada dalam cara kita memilih untuk merespons. Dari sinilah kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan berarti mengendalikan semua yang terjadi, melainkan mampu menemukan arah dan tujuan meski dikelilingi ketidakpastian. Kali ini kita akan kembali menyelami sebuah konsep yang bisa menjadi kunci menuju kehidupan yang lebih bebas dan penuh makna. Sebuah kehidupan di mana reaksi, emosi, dan keputusan tidak lagi dikuasai keadaan, tetapi lahir dari kesadaran dan kendali diri yang sejati. Bayangkan sebuah kehidupan di mana badai di luar tak lagi mampu mengguncang batin, karena Anda sendiri yang menggenggam kemudi dan menentukan haluan. Ini bukan sekadar mimpi yang jauh, ini adalah kenyataan nyata yang telah dieksplorasi dan dijalani oleh beberapa pemikir terhebat dalam sejarah. Hari ini kita kembali akan mengungkap rahasia stoicisme, sebuah filsafat kuno yang menjanjikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga panduan praktis untuk mencapai ketenangan dan pemberdayaan di dunia modern. Tetaplah bersama saya saat kita memulai perjalanan transformatif ini bersama dan mengungkap cara mengubah hal biasa menjadi luar biasa dan menjalani hidup dengan lebih jernih, tenang, dan terkendali. Pada episode yang lalu kita sudah membahasnya, dan kali ini merupakan sambungan yang tidak kalah penting. Dari apa yang kita pelajari sebelumnya, kita bisa menyadari bahwa setiap pengetahuan, sekecil apapun, akan menjadi bekal untuk langkah berikutnya. Sama halnya dengan hidup, setiap pengalaman adalah rangkaian yang saling terhubung, membentuk siapa diri kita hari ini. Mari kita renungkan seberapa jauh kita sudah berjalan dan seberapa banyak yang masih bisa kita pelajari. Jangan pernah merasa cukup untuk berhenti, karena justru di setiap kelanjutan inilah kita menemukan makna yang lebih dalam. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa membuka wawasan baru dan memberi inspirasi untuk terus melangkah lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah menonton. Terima kasih juga sudah mengikuti perjalanan channel ini. Tanpa kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Setiap komentar, like, dan dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat, bukan hanya hari ini, tetapi juga menjadi bekal berharga di masa depan. Bagi yang baru menemukan channel ini, mungkin terasa seperti sebuah pertemuan yang tidak disengaja, tapi sebenarnya setiap langkah selalu punya makna. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup, setiap pertemuan membawa pelajaran. Semoga kehadiran Anda di sini menjadi awal perjalanan baru. Bukan tidak ada yang kebetulan dalam hidup, setiap pertemuan membawa pelajaran. Semoga kehadiran Anda di sini menjadi awal perjalanan baru. Bukan sekadar menonton, tapi ikut merasakan, memahami, dan berbagi hikmah bersama. Karena setiap penonton baru adalah bagian dari keluarga kecil yang terus bertumbuh. Mari kita sama-sama belajar, berkembang, dan saling menginspirasi. Karena pada akhirnya, pengetahuan hanya bermakna jika kita bagikan bersama. Hidup sering menempatkan kita pada persimpangan pilihan yang penuh kebingungan. Dalam momen itu, kita diingatkan bahwa tidak semua dapat kita kendalikan. Namun justru di sanalah letak kekuatan kita diuji. Apakah kita akan hanyut oleh keadaan atau memilih untuk tetap tenang dan bijak dalam melangkah? Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada bagaimana kita meresponsnya. Persimpangan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk menemukan arah yang lebih selaras dengan jati diri kita. Saat itulah kita menyadari bahwa kendali ada di dalam diri, bukan pada keadaan orang lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa badai kehidupan tak pernah berhenti, tetapi kapal jiwa kita akan tetap selamat bila kita mampu mengendalikan arah layar dengan bijak. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar diri, melainkan dari cara kita memilih merespons kehidupan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita. Dari sinilah ketenangan sejati lahir.
Untuk itu, mari kita lanjutkan membahas perjalanan pemahaman ini. Tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada Anda. Orang lain bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, keadaan bisa berubah tiba-tiba, atau masalah bisa datang tanpa diundang. Semua itu sering berada di luar kendali Anda. Mari kita membahas lebih dalam, karena setiap pemikiran bisa membuka wawasan baru. Epictetus, seorang filsuf Stoa, menekankan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi dan reaksi kita terhadapnya. Gagasan ini merupakan inti dari filsafat Stoa dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita dapat mempertahankan kedamaian batin terlepas dari keadaan eksternal. Epictetus terkenal dengan pepatahnya, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting." Pernyataan ini menyoroti keyakinan Stoa akan kekuatan agensi pribadi dan pentingnya respons mental dan emosional kita. Menurut pandangan ini, kedamaian pikiran kita tidak ditentukan oleh peristiwa eksternal, tetapi oleh pilihan yang kita buat secara internal dalam menanggapi peristiwa tersebut. Prinsip Stoa ini selaras dengan konsep psikologi modern, khususnya di bidang terapi perilaku kognitif, yang menekankan peran respons kognitif dalam menentukan hasil emosional dan perilaku. Seperti stoicisme, perilaku kognitif mengajarkan bahwa mengubah pola pikir kita dapat secara signifikan mengubah respons dan perilaku emosional kita. Gagasan memilih respons juga sejalan dengan ajaran filsuf lain. Aristoteles misalnya berbicara tentang pentingnya mengembangkan karakter etis yang kuat yang mencakup kemampuan untuk merespons situasi dengan cara yang positif. Cara yang mencerminkan kebajikan dan rasionalitas. Marcus Aurelius, filsuf Stoik terkemuka lainnya, sering merenungkan pentingnya mengendalikan reaksi seseorang. Ia percaya bahwa menjaga sikap tenang dan sabar dalam menghadapi kesulitan adalah kunci kehidupan yang berbudi luhur. Meditasinya penuh dengan pengingat untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh peristiwa eksternal. Stoikisme mengajarkan, Anda selalu punya kuasa untuk memilih bagaimana Anda meresponsnya. Anda bisa memilih untuk marah atau tetap tenang. Anda bisa memilih untuk mengeluh atau bersyukur. Anda bisa memilih untuk menyerah atau tetap berusaha. Ketika Anda salah memilih respons, Anda yang menambah penderitaan Anda sendiri. Tapi ketika Anda memilih respons dengan bijak, Anda menjaga ketenangan batin dan kekuatan diri. Pelajaran ini membuatku sadar bahwa kebebasan sejati bukanlah terbebas dari masalah, melainkan kebebasan untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah. Inilah ruang kendali yang selalu ada di tangan Anda. Berlatih mindfulness. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Namun seringkali pikiran Anda terjebak pada penyesalan yang sudah lewat atau kecemasan pada hal yang belum terjadi. Akibatnya, Anda kehilangan ketenangan dan lupa menikmati hidup sekarang. Seneca dengan fasih menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Hal ini merangkum praktik mindfulness ala Stoa yang melibatkan fokus sadar pada momen saat ini. Bebas dari gangguan dan kekhawatiran tentang peristiwa masa lalu atau masa depan. Ini tentang membenamkan diri sepenuhnya dalam pengalaman saat ini, baik yang biasa maupun luar biasa, dan memperoleh kegembiraan dan ketenangan darinya. Konsep mindfulness ini selaras dengan ajaran filsuf dan prinsip psikologi barat lainnya. Misalnya Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa terkenal lainnya, sering menulis tentang pentingnya hidup di masa kini dan tidak diliputi kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ia percaya bahwa fokus pada momen saat ini mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan damai. Praktik mindfulness juga selaras dengan konsep-konsep psikologi modern, terutama yang ditemukan dalam terapi pengurangan stres berbasis mindfulness, MBSR, dan terapi berbasis mindfulness lainnya. Pendekatan ini menekankan manfaat kesehatan mental dari kehadiran penuh dan keterlibatan dengan pengalaman kita saat ini, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Konsep eudaimonia atau eudaimonia Aristoteles, kemakmuran manusia, dapat dihubungkan dengan kesadaran penuh karena hal ini melibatkan kehidupan
yang sepenuhnya terlibat dan berbudi luhur, termasuk hadir dan memperhatikan tindakan serta pikiran kita. Demikian pula, penekanan Plato pada pencarian pengetahuan dan pemahaman dapat dilihat sebagai bentuk kesadaran penuh yang berfokus pada perolehan wawasan tentang hakikat realitas dan tempat kita di dalamnya melalui pikiran yang hadir dan terlibat. Stoikisme mengajarkanku bahwa mindfulness berarti melatih diri untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Saat Anda makan, Anda benar-benar menikmati makanan. Saat Anda belajar atau bekerja, Anda memberi perhatian penuh. Saat Anda bersama orang lain, Anda mendengarkan dengan tulus. Dengan berlatih mindfulness, Anda lebih sadar bahwa setiap momen adalah anugerah yang tidak bisa diulang. Anda belajar mengamati pikiran Anda sendiri, menerima emosi yang datang, lalu merespons dengan tenang, bukan dengan reaksi tergesa-gesa. Stoikisme mengingatkan Anda, hidup sederhana dan penuh kesadaran lebih berharga daripada hidup tergesa-gesa yang penuh kelalaian. Dengan mindfulness, Anda bisa menjalani hari-hari Anda dengan damai, meski dunia di sekitarku penuh ketidakpastian.